Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak Najib selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen dakwah, yang saya hormati dan saya banggakan juga para teman-teman yang akan menonton video ini atau yang tidak menonton akan saya hormati juga. Bismillah, alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah mendekati bulan Muharram. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita taufik, hidayat dan lain sebagainya. Dan juga telah memberikan saya untuk menyampaikan sebuah kultum sedikit, entah nanti 7 menit atau 17 menit. Tapi sepertinya ya nanti lihat saja ya ada berapa menit. Untuk memberikan kesempatan saya untuk memberikan kultum kepada teman-teman, kepada semua yang melihat video ini, untuk memenuhi sebuah tugas dari beliau Bapak Najib, tugas dari manajemen dakwah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bismillah, alhamdulillah. Pasti teman-teman sudah kenal dengan saya siapa. Saya adalah Muhammad Hadi Muhtar. Ya, seperti ini tampang saya. Ganteng ya, biasa. Saya adalah Muhammad Hadi Muhtar dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Akan sedikit menyampaikan sebuah sedikit ceramah. Kita sharing-sharing sedikit. Saya pada saat kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu makna dan hikmah bulan Muharram dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Teman-teman yang berbahagia, hadirin-hadirin yang sangat saya muliakan, orang-orang yang menonton video ini, tidak terasa kita sebentar lagi akan memasuki salah satu bulan yang sangat istimewa dalam kalender Hijriah, yaitu adalah sebuah bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Nah, bulan ini adalah sebuah bulan, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat At-Taubah yang memiliki arti, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, seperti kita tahu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dan salah satunya adalah bulan Muharram ini. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya 4 bulan itu? Saya mundur ke belakang ya. Ya, sebenarnya apa sih 4 bulan haram itu apa aja? Nah, seperti itu. 4 bulan haram itu diantaranya yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, terus ada bulan Dzulhijjah, terus ada bulan Muharram yang akan kita bahas ini, dan juga bulan Rajab. Kenapa bulan ini disebut bulan haram? Karena kita diharamkan berbuat baik, tetapi karena pada bulan ini Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan zolim dan menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak amal-amal soleh beliau. Nah, para teman-temanku, para hadirin penonton video ini,
Karena bulan Muharram adalah sebuah bulan yang sering juga disebut sebagai Syahrullah, Syahrullah al-Muharram, yang berarti bulannya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, istilah ini menunjukkan betapa bulan ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan Allah. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Muslim, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Tadi sudah juga saya menyampaikan bulan Muharram adalah Syahrullah, bulannya Allah. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan besar dalam melaksanakan puasa sunnah di bulan ini, terutama puasa Taswa dan Asyura. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 dan 10 Muharram, ya betul. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa yang membuat puasa hari Asyura itu istimewa? Dalam riwayat-riwayat hadis itu banyak yang menjelaskan. Pada saat hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran laknatullah Fir'aun. Karena itu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur ketika Rasulullah SAW, dan juga saat itu ketika Rasulullah SAW mengetahui, beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka." Lalu beliau berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, lebih dari itu, Asyura itu juga memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu dihapuskannya dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka dari itu bulan Muharram adalah sebuah momen untuk merenungkan diri kita untuk hijrah. Walaupun hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada Rabiul Awal, tapi tahun Hijriyah dihitung dari bulan-bulan Muharram. Ini adalah simbol bahwa Muharram adalah awal perjalanan baru. Hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah tempat dari Mekah ke Madinah, tetapi berpindah juga dari keburukan menuju kebaikan. Hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Hijrah dari lalai menuju ke sadar. Dari dunia menuju akhirat. Dan hidup sia-sia menuju hidup yang lebih bermakna. Intinya dari yang buruk ke lebih baik. Kita bersama-sama untuk mengejar kebaikan tersebut. Saat bulan Muharram adalah sebuah saat yang sangat tepat untuk memulai perubahan diri. Ini adalah momentum untuk taubat, untuk memperbaiki niat dan memperkuat tekad agar hidup kita semakin dekat terhadap Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik bagi mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 41. Nah, teman-temanku yang berbahagia semuanya, selain dari keutamaan ibadah dan sejarah hijrah, bulan Muharram juga mengajarkan nilai-nilai perjuangan dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Sebagaimana kisah tragis di Karbala yang menimpa cucu Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Umar. Beliau gugur sebagai syuhada dalam perjuangan menegakkan keadilan tersebut. Dari peristiwa itu kita belajar bahwa mempertahankan kebenaran kadang menuntut pengorbanan besar, namun nilai-nilai tetap abadi dan menjadi teladan sepanjang masa. Maka dari itu, saya mengajak kepada teman-teman untuk merenungkan sejauh mana sih kita sudah
mengisi bulan-bulan di waktu-waktu sebelum saat ini dengan kebaikan, dengan amal soleh? Sudahkah kita niat berhijrah? Atau sudahkah kita melawan sebuah kemalas-malasan untuk mendapatkan sebuah keproduktifan? Sudahkah kita hengkang dari lalai menjadi kesadaran? Sudahkah kita berjalan dari sebuah kejahatan menuju kebaikan? Maka dari itu kita masih memiliki waktu. Ada mungkin dua minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Muharram. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak amal-amal kita. Di antaranya seperti memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak murojaah, memperbanyak menghafal, lebih bersemangat dalam beribadah. Kita menyisihkan sedekah kita juga, kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita juga memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki sikap kita, dan juga kita bisa memperbanyak zikir-zikir kita agar kita lebih mendekatkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, apakah teman-teman sudah paham apa itu sebuah kebaikan di bulan Muharram? Perlu kita ketahui juga, pada saat bulan Muharram tersebut, satu amal kecil kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena apa? Karena kehormatan dari sebuah waktunya. Maka jangan sia-siakan dari waktu kesempatan emas ini. Kita semua bersama-sama untuk menjadi lebih baik dari masa dahulu ke masa sekarang. Kita bersama-sama, walaupun berat, iya teman-teman, berat. Kita berat ingin menjadi lebih baik, itu pasti berat. Kita mau melaksanakan apa itu berat sekali, kok berat sekali, malas, gak bisa melawan malas. Itu adalah sebuah hal yang harus kita tinggalkan bersama-sama. Tidak hanya teman-teman, saya juga merasakan seperti itu. Marilah kita bersama-sama menuju kebaikan. Karena bulan Muharram itu adalah awal bulan di tahun Hijriyah. Kita berganti tahun di awal bulan Muharram tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan bulan Muharram ini sebagai titik balik perubahan hidup kita. Nah, jangan biarkan bulan Muharram tersebut berlalu tanpa sebuah pemaknaan. Maka dari itu, hijrahkan hati kita, hijrahkan sikap kita, hijrahkan niat kita untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih dekat hatinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita berdoa bersama-sama. Semoga kita masih bisa bertemu di bulan Muharram nanti. Semoga kita masih bisa bersapa di bulan Muharram nanti. Semoga kita masih diberikan istiqomah di jalan-jalannya kita. Semoga kita menjadi lebih baik, beramal lebih baik, lebih tertata, lebih menuju ke jalan yang sebenar-benarnya. Bulan Muharram mungkin tinggal hitungan minggu, 2 minggu. Tetapi apabila hal tersebut tidak kita tegaskan, mungkin kita akan lupa, oh ternyata dekat lagi bulan Muharram. Kita belum jadi membenahi diri kita, tetapi malah bulan Muharramnya sudah kelewat. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Apakah teman-teman sudah bisa? Ayo kita lebih baik. Ya, Muharram seperti itulah Muharram. Saya tidak ingin berkata lebih banyak, saya tidak ingin berkultum lebih banyak. Saya tahu kesalahan diri saya tahu potensi diri saya belum tinggi. Saya menyampaikan apa yang hanya saya ketahui. Mungkin apabila
ada sebuah kesalahan dari perkataan, mungkin ada kebelepotan dari perkataan, mungkin ada sebuah salah yang saya ucapkan, saya sangat-sangat mohon maaf kepada teman-teman. Semoga memaklumi kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan tersebut. Semoga dengan kultum ini dapat membenahi diri saya. Semoga dengan kultum ini dapat membenahi diri teman-teman yang melihat video ini. Walaupun ini sebuah tugas kuliah, semoga tidak berhenti di tugas kuliah, tetapi dapat melaju ke jenjang yang lebih baik, bisa berdiskusi bersama-sama menuju lebih baik bersama teman-teman ataupun hal-hal sebaiknya. Yang penting kita bersama-sama berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu adalah hal yang harus kita patokan, harus seperti ini. Kita harus lebih baik seperti itu. Di awal bulan Muharram nanti juga jangan lupa harus berdoa. Ada berdoanya sendiri. Ya Allah, jadikanlah awal tahun ini sebagai awal kebaikan untuk kami, dan akhir tahun ini sebagai akhir yang husnul khotimah, dan jadikan kami hamba yang berijah kepadamu dengan hati yang tulus dan amal yang soleh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat memohon maaf apabila banyak kesalahan kata, tutur kata, apabila ada kesalahan itu murni dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebaikan dan kelebihan mungkin itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya sebagai perantara dari pengucapan. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.